Dari Dinda Permatasari 9787. Kalau virusnya nggak dimatikan karena anteng, nanti pas pasiennya nikah gimana dok? Bukannya berpotensi menularkan ke pasangan. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ini sangat bagus banget ya pertanyaannya. Bagaimana kalau pasien hepatitis B mau menikah? Apakah aman untuk berhubungan ya dengan pasangannya nanti ya, dengan suami atau istrinya? Jadi jawabannya bisa saja aman dan tetap bisa punya anak ya. Jadi contoh misalnya si perempuan ini tidak hepatitis B, lalu calon suaminya ini hepatitis B positif gitu ya. Kalau misalnya mau menikah, yang penting si pasangannya ini sudah divaksinasi ya. Jadi nomor satu, pastikan si pasangan ini belum tertular. Syukur-syukur dia hepatitis B-nya negatif gitu ya. Nah kalau misalnya sudah diperiksa HBsAg si calon pasangan ini negatif, tapi belum jelas riwayat vaksinasinya, ya misalnya ragu-ragu gitu ya. Kalau ragu-ragu saya menyarankan untuk diperiksa antibodi terhadap hepatitis B-nya nih sudah positif atau belum. Pemeriksaannya bisa diperiksa anti HBsAg namanya. Jadi kalau antibodi terhadap HBsAg-nya itu positif ya, berarti si pasangan tersebut sudah punya kekebalan terhadap hepatitis B, sehingga aman untuk menikah, aman juga untuk berhubungan dan punya anak. Yang penting sudah terdapat antibodi terhadap hepatitis B. Kalau misalnya belum jelas antibodinya misalnya negatif atau riwayat vaksinasinya tidak jelas, sebelum menikah atau sebelum berhubungan seksual, segerakan lengkapi vaksinasi untuk si pasangan yang masih negatif hepatitis B ini ya. Jadi calon suami atau calon istrinya ini divaksinasi. Vaksinasi hepatitis B itu 3 kali penyuntikan ya. Penyuntikan pertama, lalu 1 bulan kemudian, dan kemudian 6 bulan setelah yang pertama. Jadi 3 kali suntik untuk mendapatkan kekebalan penuh terhadap hepatitis B. Kalau misalnya sudah mau menikahnya dalam waktu dekat, ya misalnya kurang dari 6 bulan mau menikah, nah sementara belum divaksin, ya udah nanti setelah menikah mungkin berhubungannya pakai pengaman dulu, pakai kondom yang sangat aman, yang paling aman ya, supaya si pasangannya ini tidak tertular hepatitis B. Jadi tetap bisa berhubungan dengan aman, dengan pengaman. Nanti setelah sudah terbentuk kekebalan akibat vaksinnya, setelah lebih dari 6 bulan, baru boleh berhubungan tanpa pengaman dan merencanakan program hamil. Semoga bisa dimengerti ya. Yang penting vaksinnya dilengkapin. Dari Ahai Kepo 7984. Dok, kalau kita operasi yang butuh darah dari donor, apakah aman darah dari RS? Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi banyak pasien yang sakit dan membutuhkan transfusi darah. Jadi prosedurnya itu ketika ada pasien yang direncanakan untuk menerima produk darah dari PMI misalnya atau dari bank darah di rumah sakit, nanti akan diambil sampel darah dulu ya dari si pasien ini ya. Nanti diperiksa golongan darahnya, kemudian diambil sampel darah untuk dibawa ke entah bank darah rumah sakit atau PMI gitu ya, di mana tempat menyimpan darah gitu, untuk dilakukan pemeriksaan. Nah pemeriksaannya ini macam-macam ya. Jadi yang pasti harus dilakukan cross match. Cross match itu diperiksa apakah dari darah yang mau disumbangkan, yang mau ditransfusikan ke pasien, yang golongan darahnya tentunya sama ya. Jadi kalau yang golongan darah O ya nanti akan mendapat golongan darah O juga. Yang golongan darah B dapat B, A dapat A, AB dapat AB. Ya meskipun mungkin pada saat waktu sekolah dulu sempat diajarkan bahwa golongan darah O itu dia adalah donor universal gitu. Tapi dalam praktek sehari-hari kalau mau benar-benar aman, sebaiknya ditransfusikan golongan darah yang benar-benar sama persis. Resusnya juga kalau resus positif, jangan negatif gitu ya. Nah kemudian cross match itu untuk mengetahui ya, meskipun golongan darahnya sama, apakah ada risiko terjadi pembentukan antibodi yang tidak normal dari si darah pasien ketika menerima darah dari sumber lain, dari orang lain gitu. Jadi itu cross match untuk menentukan apakah ada autoantibody ya, terdapat antibodi yang tidak normal sehingga beresiko ketika darahnya nanti masuk terjadi reaksi penolakan alias reaksi transfusi yang potensial bisa saja fatal loh. Alerginya bisa ringan, sedang sampai berat hingga kematian ya. Jadi cross match nomor 1. Kemudian semua darah yang akan diberikan dari rumah sakit atau bahkan PMI gitu ya, secara normal ya mestinya alurnya itu sudah melalui pemeriksaan virus-virus yang bisa menular lewat darah ya. Let's say hepatitis, HIV itu mestinya semua sudah dicek gitu ya. Ada beberapa rumah sakit mungkin yang akan menawarkan untuk screening ulang. Jadi meskipun sudah di screening, diperiksa oleh PMI, darah-darahnya ini sudah dinyatakan bebas dari virus-virus yang berbahaya atau gimana, tapi rumah sakit ada mungkin yang beberapa menawarkan mau nggak di screening ulang. Memang jadi butuh biaya tambahan, tapi ya kalau misalnya pasiennya
tanda kutip mau double check gitu ya, ya itu juga hak-haknya pasien gitu ya, silakan saja kalau mau dicek ulang. Tapi biasanya sih selama ini gitu ya, sebagian besar aman-aman aja. Paling justru yang kalau ditakutkan dari dokter itu apakah akan ada reaksi transfusi atau tidak. Karena sering bisa juga ya, meskipun pada saat di cross match itu kesannya tidak ada reaksi penolakan, tapi ternyata ketika darahnya masuk, ternyata alergi juga. Nah ini makanya transfusi darah tidak bisa dilakukan di rumah dan harus dilakukan di rumah sakit dengan pemantauan dokter. Pertanyaan dari Devi Aryani, dok kalau nifedipin yang 10 mg itu aman nggak ya buat bumil dok? Saya diresepkan itu. Baik, terima kasih ya Bu. Jadi hipertensi pada kehamilan ini memang obatnya nggak bisa sembarangan. Saya sudah membuat videonya ya, dan ya mudah-mudahan sih ditonton sampai habis ya, soalnya kok masih bertanya gitu. Jadi secara garis besarnya begini ya, golongan obat yang termasuk aman untuk ibu hamil kalau mengalami hipertensi itu ya ini golongannya si nifedipin alias kalsium antagonis. Ada amlodipin, ada nifedipin ya. Cuman memang dari penelitian yang sudah sangat banyak diteliti keamanannya dan efikasinya untuk ibu hamil si nifedipin ini. Nifedipin ada nifedipin yang biasa, ada nifedipin yang kerja panjang atau biasanya oros gitu ya, ada orosnya di belakang kata nifedipinnya. Nah jadi si nifedipin sendiri juga punya efek terhadap rahim, di mana dia bisa menghambat terjadinya kontraksi prematur ya. Jadi seringkali dipakai juga oleh dokter kebidanan untuk pasien-pasien yang mengalami kontraksi prematur ya, supaya kontraksinya berhenti, dan kalau misalnya ada darah tinggi ya tensinya sekaligus diturunkan. Jadi nifedipin itu sangat aman untuk ibu-ibu hamil yang mengalami hipertensi. Obat lain yang aman apa? Ada metildopa, ada labetalol, tapi kita nggak punya gitu ya, jadi biasanya dipakai golongan beta blocker yang lain gitu ya. Tapi yang pasti yang nggak boleh diberikan adalah golongan ACE inhibitor, itu obat-obat yang belakangnya pril ya, ramipril, captopril, lisinopril, enalapril, perindopril gitu ya, dan juga golongan ARB, angiotensin reseptor blocker, itu obat-obatnya belakangnya sartan ya, valsartan, candesartan, irbesartan, telmisartan, itu semua dilarang digunakan pada wanita hamil karena nanti bisa menghambat, mengganggu pertumbuhan dari si ginjal bayinya ya. Jadi yang kontraindikasi adalah golongan ACE inhibitor dan ARB. Begitu juga kalau pada pasien yang mau hamil dan sebelumnya ada hipertensi dan menggunakan obat-obat pril-pril atau sartan-sartan, sebaiknya konsultasi dulu sama dokter, bilang saya mau program hamil, gimana obat saya, apa mau diganti apa enggak, karena siapa tahu tiba-tiba isi. Nah kalau misalnya udah terlanjur hamil dan masih konsumsi obat-obat tersebut, takutnya bisa menimbulkan gangguan pada perkembangan ginjal janinnya. Dari Zava 3820, dok kreatinin saya 1,5, EGFR 49, minum metformin dan Galpus juga ada alat oros. Bagaimana dok? Apa perlu ganti obat supaya ginjal tidak berat? Baik, ya terima kasih pertanyaan yang diberikan ya. Jadi saya mau meluruskan sedikit, obat-obat yang disebutkan tidak membuat fungsi ginjal atau kerja ginjal itu jadi berat gitu ya. Jadi satu-satu ya saya bahas ya. Ini fungsi ginjalnya kan GFR-nya 49. Andai kata memang ini merupakan sebuah penyakit ginjal kronik, ini sudah berada di stadium 3A. Jadi gangguannya ya bisa dibilang gangguan sedang lah ya, bukan gangguan berat, tapi juga nggak yang ringan-ringan banget juga. Otomatis ada beberapa obat yang mungkin sudah kontraindikasi atau harus diturunkan dosisnya gitu ya. Contoh metformin. Metformin kalau misalnya IGFR-nya sudah turun di bawah 60 ya, tapi masih di atas 30 masih boleh digunakan. Tapi tentu makin rendah GFR-nya, makin mendekati 30, dosisnya nggak boleh dosis full ya. Misalnya kalau misalnya saya pribadi ada dapat pasien seperti ini, masih di atas 45 GFR-nya gitu, mungkin saya maksimal memberikan 2 kali 500 mg, tidak berani saya kasih sampai 3 kali 500 gitu ya. Jadi metformin tetap aman, tapi biasanya disuruh untuk mengurangi dosis supaya tidak akumulasi ya. Jadi si metformin ini tidak merusak ginjal, itu dulu yang harus dicamkan ya. Jadi bukan karena metforminnya bahaya untuk ginjal, tapi karena metabolisme si metformin ini akan dibuang ya. Jadi pembuangan sisa-sisa obat metformin ini dilakukan oleh ginjal. Otomatis kalau penyaringan ginjalnya sudah terganggu seperti pada pasien dengan penyakit ginjal kronik, takutnya nanti sisa metabolisme metformin nggak terbuang sempurna, akibatnya numpuk tuh kan ya, numpuk, akhirnya menimbulkan jadi racun ya, yang kita sebut dengan asidosis laktat gitu. Nah ini kondisi yang bisa berbahaya kalau sisa metforminnya numpuk sehingga terjadi asidosis laktat. Makanya dosis metformin harus dikurangi kalau pasiennya sudah ada gangguan fungsi ginjal di bawah 60 dan tidak boleh diberikan kalau di bawah 30 GFR-nya. Nah ini kan masih 49, masih boleh diberikan, tapi mungkin dosisnya nanti tanya lagi ke dokter apakah aman dosis yang diberikan atau harus diturunkan. Kalau untuk
Galvus juga kurang lebih sama ya. Ini kalau nggak salah isinya vildagliptin gitu ya. Dia juga tidak mengganggu ginjal, tapi mesti di-adjust ya untuk pasien yang mengalami gangguan fungsi ginjal. Kalau mau pakai golongan DPP-4 inhibitor yang belakangnya gliptin, saran saya kalau ada gangguan fungsi ginjal, biasanya dokter lebih memilih golongan linagliptin gitu ya. Salah satu mereknya misalnya Trajenta gitu. Nanti tapi diskusikan saja sama dokternya ya. Secara ini gangguan fungsi ginjalnya kategorinya masih ringan sedang, bukan gangguan yang berat. Kemudian untuk adalat oros, ini golongan kalsium antagonis, ini aman-aman aja untuk diberikan, biasanya tidak perlu penyesuaian dosis. Bahkan kalau untuk obat hipertensi itu makin buruk fungsi ginjal, biasanya tekanan darah cenderung makin tinggi, sehingga diperlukan banyak kombinasi obat hipertensi. Nggak ada masalah selama dosisnya tidak dosis yang overdosis. Obat-obat anti hipertensi rata-rata aman untuk ginjal dan bahkan melindungi ginjal, apalagi kalau tensinya bisa dinormalkan kembali ya. Semoga tenang dalam meminum obat-obatnya. Konsultasikan lagi dengan dokter yang meresepkan supaya lebih yakin gitu ya, dan semoga sehat selalu. Dari Ahe Kepo lagi, apakah bisa vaksinasi umur 40 ke atas? Oh, tentu saja ya. Jadi vaksinasi hepatitis B itu adalah salah satu vaksinasi yang dianjurkan pada individu dewasa ya, pada orang-orang dewasa ya. Masih sangat banyak vaksin-vaksin untuk orang dewasa yang sebenarnya boleh banget divaksinasi, apalagi usia 40 tahun ke atas, apalagi yang sudah 60 tahun ke atas itu kan ada banyak-banyak penyakit yang bisa menimbulkan gangguan kesehatan. Contoh kalau misalnya orang udah usia lanjut tuh yang disarankan sebaiknya vaksinasi influenza, vaksinasi pneumokokus gitu ya, karena itu virus-virus dan bakteri yang bisa menyebabkan infeksi radang paru, pneumonia gitu ya. Hepatitis B tentu tetap bisa diberikan untuk pasien-pasien usia 40 tahun ke atas, begitu juga dengan vaksin-vaksin dewasa yang lain ya, influenza, typhoid, bahkan sekarang ada vaksinasi demam berdarah bisa sampai usia 45 tahun ya. Silakan buka Google aja ya, cari jenis vaksin dewasa, nanti itu biasanya nanti ada tabel kolomnya. Saya juga kalau nggak salah sudah pernah gitu ya, di salah satu video saya tentang vaksinasi pada dewasa itu sudah dicantumkan ini vaksin apa saja dan rentang usia berapa saja yang bisa diberikan vaksin jenis tertentu itu ya. Semoga bermanfaat, dan kalau memang belum divaksin, apalagi ada resiko kontak ya dengan pasien yang hepatitis B gitu ya, segera divaksinasi. Contoh yang berisiko terkontak misalnya Pak, ya kayak saya nih ya, tenaga kesehatan. Jangan sampai bekerja sebagai tenaga kesehatan, nanganin berbagai macam pasien, riwayat vaksinasinya nggak lengkap. Nanti kalau ketularan repot gitu ya. Nah, semoga pertanyaan Sobat Waras terjawab semuanya ya. Kalau masih ada pertanyaan, silakan komen saja di video manapun yang ada di channel YouTube RS Cepat Waras. Jangan lupa like, share, dan subscribe juga. Siapa tahu pertanyaan Sobat Waras terpilih untuk dijawab oleh Dr. Aldo di sesi konsultasi Cepat Waras berikutnya. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Salam sehat, salam waras.